Sadis bajunya. Gila. Lagi bete nih anjing, malah disuruh review sepatu gua. Aku gitu. Bete toko gua ditutup, kampret emang. Ditutup paksa. Katanya melanggar aturan, padahal online doang. Tapi nggak apa-apa, ntar diurus. Udah lama saya tidak review sepatu dikarenakan banyaknya. Dok, ada yang lupa. Apa? Minta izin dulu dong. Oh ya, maaf lahir batin kan kawan. Vlog ini kayaknya Cipeng Witras dibiarkan berdebu, tidak ada yang mengurus dikarenakan kesibukan dan lagi males. Ntar dianggapnya, wah dokter bahas-bahas sepatu begitu viral, gila lu. Gue bahas sepatu udah dari zaman kapan, jebot tuh. Tuh gue share tuh di Instagram, Yo Karto Sneaker Team. Kita udah buat apparel tuh dari tahun 2015. Jadi kali ini kita akan review sebuah saran. Jadi kembali ya, Sage ini kan sebenarnya salah satu pengembangnya saya sama tim gitu. Nah terus pada waktu itu ada sebuah saran tahun lalu mengatakan bahwa kalau bisa sis itu dibuat high-nya. Lalu dikembangkanlah, ini aku pakai tempur hampir sebulan. Sage Nomad ini belum rilis, yang rilis baru warna hitam. Nah Sage Nomad itu adalah Sage High. Terus ini dibuat dengan box yang lebih kokoh. Kalau kalian lihat ini mirip banget sama Vans Syndicate. Ya emang benar, aku terinspirasi dari Vans Syndicate. Dan logo ini adalah logonya Sage North Star. Dan ini disebut high tapi nyaman banget untuk dipakai sehari-hari karena dia di sini nggak kaku karena ada liningnya. Kita coba langsung deh. Kalau kalian langsung pakai, kalian itu nanti akan dapat silika gel 2, boxnya slide hard, bener-bener box. Jadi susah banget tuh peok. Terus ini bener-bener untuk dashbacknya ada gambar motor petualang karena emang ini aku sama Hamzah emang suka motoran, jadi Oh ini Hamzah yang gambar? jujur aja Putra sih, tapi Putra udah resign. Oh betul. Maaf ya Putra. Ini salah satu legasinya dia ya. Dan kalau kita lihat, nah nih, kita lihat dulu deh. Kalau kalian masih ingat sepatu kayak tas porter yang balistik. Jadi kalau kalian ingat tas Westback head porter yang balistik, nah ini terbuatnya dari kanvas balistik kayak gitu. Terus ini nggak sengaja saya copot jadi kayak gantungan kunci. Nah ini paling enak itu adalah di bagian liningnya. Liningnya ini berbusa. Jadi kalau kalian pakai, ini saya pakai nih. Emang ini harus diiketin, jadi kayak emang buat motoran enak, buat jalan, buat kerja juga enak. Jadi makanya kalau kita lihat ini kayak Warrior atau Blazer ini kan kaku ya, Jordan pun kaku. Nah kalau Converse kan ringan tapi sini lecet. Nah ini dikasih busa lalu dikasih tekstil atau material bagiannya seperti ini. Jadi kalau masuk enak banget. Terus yang paling enak dari ini, insole emang nggak bisa dicopot, tapi lebih empuk daripada tipe 1 karena emang ini tipikalnya untuk orang jalan. Terus ketebalan misolnya itu antara 35 sampai 40. Ya namanya tebal foxing. Terus dia sistemnya karena toe cap-nya ini terinspirasi dari Jack Purcell. Terus aku bilang aja there is nothing new under the sun. Jadi semua tuh terinspirasi satu sama lain. Bagian sini ada sweat karena kita kan biasanya kalau kayak gini kan gesek-gesek biar nggak remuk. Terus belakang ini juga sweat. Terus ini ada sweat. Terus ini juga sweat. Ini adalah jepit kayak gini. Terus ini lace-nya juga round lace. Terus yang paling enak dalamnya juga leather. Dan ini paling enak empuk banget. Jadi kalau ada yang mau ditekuk dan oh ya ini bisa nyimpan koin. Ada kantongnya. Ya ini kalau kita terinspirasi dari Travis Scott. Karena kan dulu aku punya nih Travis Scott yang 7 kan. Iya. Nah, 7 ya, Jordan 7 itu. Jordan 6. 6 ya, Jordan 6 Travis. Nah, di bagian sini kan ada ininya, ada apa? Kantong. Nah, kita nyelipin lah kantong atau apapun, tapi jangan buat nyimpen ganja ya anjing, lu dirazia ntar. Nah, terus di sininya untuk tong itu kan paling keringetan. Nah, kenapa ini biasa keringetan? Jadi di sini tuh dari mesh. Oh dikasih. Iya, jadi untuk pertukaran udaranya enak, berarti nggak keringetan banget. Jadi kalau nggak pakai kaos kaki kayak saya tuh masih enak. Terus fittingnya dia TTS true to size. Dan ini aku udah pakai sebulan enak banget. Olive ini nggak rilis, hanya untuk Cipeng. Ya. Dan yang rilis dan ini enak banget, nggak lecet. Kenapa? Biasanya kalau high kan lecet, di sini ini nggak. Jadi emang ini buat harian. Dan jujur aja sih kita nggak perlu collab sama jasa custom sih untuk menghasilkan sepatu keren. Jasa custom. Iya sih, kalau gue sih kita lebih baik collab sama orang yang pure kayak band kayak Panturas gitu, atau gue salut sama Kompas ya collab sama siapa KPR atau Fuse Concept atau let's say Raveo, banyak kok. Jadi maksudnya
Kalau lu mau menghasilkan sebuah karya yang keren, lu collab sama desainer sepatu men, atau seorang seniman. Gitu doang sih kalau gue sih. Gak usah perlu terlalu banyak gimmick deh por, gitu loh. Gimmick lu tuh nggak ada kayak apa? Lu ngatain diri benci gimmick tapi lu ngelakuin gimmick, ayolah. Yang buat kerasa-kerasa aja sih, gue sih nggak nyensin siapa ya. Kalau lu kerasa ya bagus. Dan kalau ngendorse, tolong dong bayar, anjir. Katanya brand gede, tapi minta gratisan mulu. Oh, siapa dia? Iyalah. Nah, contoh kayak gini, ini yang garap, yang desain gue jujur akui Putra ya, disempurnakan oleh Hamzah ownernya sendiri. Dan gue bilang ini kalau disebut desain fresh enggak, ini gabungin beberapa brand kayak Converse, Vans, terus ini jelas sih Jack Purcell banget karena emang paling nyaman Jack Purcell bor. Converse Jack Purcell, terus ini dibuat di Jakarta nggak bau lem dan ini jelas rapi banget bor. Dan ini basicnya yang paling keren yang corduroy. Ada corduroynya. Ada yang panturas. Panturas. Yang corduroy dan ini balistiknya yang paling enak yang hitam tapi gue dapet yang olive gue pakai terus. Nah, ini rilis hitam doang nih. Ya dan ini harganya nggak sampai 500, nggak sampai gopek. What? Bangke sih, ini emang bagus banget. Dan saranku sih yang ini nggak usah dicopot ya. Ini bagus banget buat gantungan kunci ini. Keychain. Iya, dan gua langsung terangin ya cara pakai. Gue sayang banget pakai yang hitam nih. Terus saranku sih ini kurang total di bagian kurang baik extra lace. Tapi ini lace-nya udah bagus dong. Ya menurut gua harusnya tambah extra lace yang leather. Oh iya leather ya. Iya, buat lebih bagus sih. Ini. Jadi kalau lu lihat di sini, ini kan udah bagus nih untuk lining dan kawan-kawannya. Terus insole juga ada empuk. Nah, biasanya sepatu-sepatu yang boxnya slide gini dikasih extra lace. Dan ini akan gila banget kalau dikasih indigo, kolaborasi indigo. Wih, sadis sih. Kenapa Sageha ini rilis? Karena ya ini itu menurut gua yang bilang adalah ketika sebuah brand dikritik sama customer, lu nggak boleh baper. Kalau ada brand yang dikritik sama customer, let's say kemarin sebut Kompas ya, sempat dikritik terus di saya baper dan dia akhirnya mengakui dia salah di situ. Jadi ketika lu dikritik lu nggak boleh baper, bor. Kritik sama hujatan emang beda. Tapi ketika sebuah brand dikritik, it means emang customer lu sayang sama lu sebenarnya. Nah, si Sage ini kan kritikannya kajem banget. Pertama kali rilis kemarin, brand gue tuh dikritik insole keras, cepet luntur, cepet jebol, pengen yang high. Akhirnya kita desain ini sampai 4 bulan dibantu oleh Putra sama Hamzah dan akhirnya rilis. Kekuatan paling utamanya di bagian jahitannya di sini. Emang ini enak banget, empuk banget. Dan akhirnya disempurnain bagian insole dan ini emang buat yang flat foot ada ini kayak apa lebih enak ini untuk flat foot juga enak. Motoran sih untuk keren. Emang buat motoran, tapi saran gue sih ini buat sehari-hari pun enak. Gitu. Jadi menurut gua si sets yang nomad ini tuh kenapa disebut nomaden ya berpindah-pindah. Cocok buat lo emang yang malas nyuci sepatu, ya sebenarnya ada Susan Care juga sih. Males buat gonta-ganti dan butuh sepatu yang emang melekat banget di sini. Kalau orang bilang kayak sepatu ninja, iya benar kayak sepatu ninja. Aku lebih setuju di situ. Dan Nomad ini pun buah karya terakhir Putra sebelum dia keluar dari Sage. Ini keren sih, kalau gue bilang ya. Dan untuk secara harga worth it. Kembali lagi buat teman-teman brand sepatu, kalau lu mau collab sesuatu untuk yang punya value dong. Ya. Musisi, seniman itu kan. Kalau lu collab sama influencer Tirta nggak ada value-nya, Bor. Gue mengatakan diri gue nggak ada value. Kenapa? Karena gue punya tim. Kalau lu collab sama desainer gue, lu punya value. Value gue di sini adalah sebagai konsultan marketing atau influencer atau let's say bisnis dev gue kuat. Tapi kalau collab sama Dokter Tirta, gue juga bingung mau collabnya untuk apa. Kemarin kan akhirnya collab sama Raffeo tuh. Dokter Tirtanya kan di bagian nyolong tatonya doang. Tetapi kan yang diangkat di situ adalah itu buat donasi ya. Tapi kalau rilis artikel kayak Fuse konsep kemarin Dokter Tirta, itu kan hanya buat donasi. Gue nggak mau rilis massal. Kenapa? Karena gue merasa bahwa gue belum pantas untuk collabs. Belum merasa pantas untuk collab. Karena apa? Gue belum punya value untuk diangkat. Kalau tapi kan lo bisa desain sepatu sendiri kan? Bisa, tapi gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue lebih pilih untuk di belakang dan gue menaikkan emang yang pure. Dia adalah literally emang seniman sejati dan emang desainer sejati. Itu bedanya ketika lo menghandle sebuah fashion product dengan let's say branding ekonomi atau politik ya. Ya kalau lo sepatu partai, gambar aja partai apa, PDI, bleng gitu, nggak apa-apa. Dokter Tirta wajah di sini ngapain, Bor? Gue bukan caleg kan sih. Ya kalau yang gue bilang kan, gue bukan disebut kreator ya, tapi kayak lu punya brand gimana caranya laku. Nah, gue di situ. Nah, makanya gue bilang nih, kalau lu mau collab, lu pikirkan collab itu bukan sekedar brand A sama brand B. Kenapa gue pilih yang Sage ini? Karena Sage ini tuh membuktikan kayak kayak Kompas, Sage, Ventela yang publik atau kayak
Terus konsep yang biasa itu adalah lu nggak perlu menggembar-gemborkan gimmick untuk ya di luar Kompas ya gimmicknya kencang banget untuk menghasilkan segala sesuatu yang keren. Collab itu adalah untuk meningkatkan value dari brand lu tersebut sehingga terjadi borderline cross marketing antara brand A dengan brand B, ya kan? Lu ngeritik gua Tirta bacot ya terserah, tokoku 60 ya bos. Serah gua bacot apapun. Enggak ngutang lagi. Ya kan? Belum tentu kan lu bisnis enggak ngutang. Nah, gua enggak ngutang, Bor. Gimana dong, Bor? Lu mau ngatain gua bacot? Apa ya masalah lu? Tong kosong nyaring bunyinya, gua tong nyaring bunyinya tapi tetap ada isi airnya, gimana, Bor? Sombong boleh selama lu punya prestasi. Nggak suka, report aja YouTube-nya, gua bukan baru. Jadi kalau kita kembali lagi, gua mengkritisi beberapa collab yang menurut gua terlalu buru-buru. Gitu. Jadi, oh ya, kini kayak kemarin sempat Nits gua bahas. Nits gak collab sama siapapun. Jadi pada waktu bulan pandemi ini ada 2 sepatu yang gua perhatikan rilis dan keren banget. Yang pertama adalah Nits. Ya tapi kita nggak bahas di sini ya. Artikelnya namanya apa? Polar. Keren banget dia. Dia pabriknya sama. Nah, kedua sets ini Nomad ini anjir sini. Gue juga kaget hasilnya kenapa sebagus ini gitu loh. Tapi gue bagian paling seneng kanvasnya, lu pegang aja. Lu paling belum coba lu gini tuh. Nih. Anjay. Berat coy. Maksudnya emang kualitasnya maksud bagus gua nih. nggak Ringan keras, banget. Enggak, lu lihat aja, pegang aja nih. Di detail nanti ya. Iya. Jadi dari segi box pun dia improve karena boxnya dikritik banyak orang kemarin. Yang satu kayaknya bagus-bagus aja. Apa? Kritikannya apa ya? Kalau yang satu cepet jebol, box yang set bed 1. Kalau ini bener anjir keras banget coy. Belum. Nah, jadi kalau dari gua buat yang Nomad ini bagus. Pak. Oh kan? Bagus, Cok. Dan buat kalian semua yang ingin beli menurut gua worth it dan ini salah satu kompetitor sepatu high yang bagus dan ini kayak tidak mainstream banget. Dan kalau gua setuju omongannya doang sih kemarin. Kalau lu ngerasa jago buat sepatu, lu produksi aja. Jangan koar-koar doang, gitu. Ya alhamdulillah sih ini karya bagus sih, gitu. Jadi buat teman-teman dengan segala hormat, kalau lu mau collab dipikir-pikir. Kayak contoh Kompas PMP keren tuh, Kompas KPR, Sage Panturas, Losing Grip Bagus ya? R80 bagus sih. Bagus ya? Tapi kalau collab sama seseorang yang menurut gua wah gebar-gebor gimmicknya pas keluar hasilnya fans lagi. Aduh. Track. Gua mending pakai publik, Bro. Keceplosan. Publik. Iya kan? Wih, ini loh keren. Itu loh, itu. Ini yang Yang model itu keren. keren sih. Iya. Selain ini kagak. Itu aja kalau dari saya. Maaf saya to the point dan terlalu harassment. Intinya adalah khusus untuk Sage ini gua akui top. Lu mendengarkan kritikan dari customer dan itu adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh brand lain. Jangan gampang baper sama customer ya. Karena customer lu ini kan ibarat orang yang pencitraan lu lah, gitu loh. Dan buat teman-teman yang tadi rahasia toko saya ditutup sembarangan, ya harusnya lu pikir juga lah, ya kan. Mereka makan pakai apa? Jangan main di segel-segel gitulah, ya kan. Ya ntar lah kita lihat. Sialan toko gue ditutup, Cok. Sebenarnya bukan toko gue sih yang ditutup, ITS-nya. Gue di dalamnya. Sialan. Itu aja kalau dari gua. Vlog singkat kali ini. Sukses terus buat Sage, sukses terus buat lokal brand dan kembalilah ke hidup normal. Mungkin gua akan mengurangi postingan-postingan edukasi Covid, tapi gua akan edukasi kesehatan yang lain. Gua tetap akan kembali kayak sebelum Covid sih. Jadi kayak di bulan Januari gua akan edukasi kesehatannya ditambah brand lokal. Jadi buat follower baru yang kaget, mending kalau kaget unfollow aja nggak apa-apa. Itu aja kalau dari gua. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gua agak ngegas gak apa-apa, karakter gua ngegas, gak ada teriak Cipeng Vlog karena emang gua lagi bete banget, Bor. Dan berikutnya di sini kita akan review sepatu-sepatu lain dan kembalilah ke hidup yang normal. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau ditanya gua gak pakai masker kenapa, ini rumah gua, Bos. Suka-suka gua mau ngapain. Itu aja kalau dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.